Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang penerimaan peserta didik baru ya, tahun pelajaran 2022 tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas atau mengutarakan mekanisme penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ya. Nah, jadi acuannya karena Juknis atau petunjuk teknis untuk penerimaan siswa baru tahun 2023 itu belum keluar. Oleh karena itu, di sini saya mengacu kepada Juknis yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk penerimaan peserta didik tahun 2021-2022. Nah, dalam hal ini kita akan coba dulu bahas tentang bagaimana mekanisme penerimaan siswa baru untuk siswa SMA ya, untuk siswa SMA. Nah, ini landasan hukumnya. Selanjutnya ini ada ajasnya ya. Jadi penerimaan siswa baru itu menggunakan ajas objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon peserta didik baru ya, atau siswa kelas 9 yang akan nanti mendaftar ke kelas 10 untuk SMA ya. Nah, jadi nanti kalian harus siapkan ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga atau KTP, buku raport atau keterangan ranking, dan surat tanggung jawab mutlak. Nah, syarat ini adalah syarat umum yang harus dilengkapi ya. Kalau nanti ijazah belum muncul, biasanya ijazah itu munculnya belakangan, itu bisa digunakan surat keterangan lulus ya, atau surat kelulusan dari sekolah dari SMP masing-masing. Sementara persyaratan khusus yang harus dipenuhi di sini ada kartu program penanganan kemiskinan ya, atau terdaftar pada DTKS. Kartu program penanganan kemiskinan itu bisa kartu KIS ya, kartu KKS atau kartu PKH, dan juga kartu KIP. Nah, itu kartu-kartu itu bisa digunakan untuk persyaratan khusus apabila kalian daftar melalui jalur KTM ya, atau afirmasi KTM ya. Sementara ada surat keterangan domisili dari RT RW bagi korban bencana alam atau sosial, surat tugas orang tua ya bagi yang perpindahan tugas atau anak guru ya, atau bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Kemudian bagi siswa yang ingin mendaftar melalui jalur prestasi itu harus ada piagam dan dokumentasi prestasi. Nah, ini jalur penerimaan siswa baru SMA dan kuota ya. Nanti jalurnya ada 4 jalur ya. Ada jalur zonasi, yaitu setiap sekolah nanti menerima 50%. Jadi kalau SMA B dia kuotanya 200 atau 300 orang, maka jalur zonasi itu akan yang diterima melalui jalur zonasi itu sebanyak 150 orang atau 50% dari 300 ya. Nah, itu jalur zonasi ya. Sementara jalur afirmasi ini ada 2, jadi afirmasi dan disabilitas 5%, kemudian kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu 5%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu masing-masing digabungkan 5% ya. Jadi kalau misalkan ada kuota sekolah B tadi 300 orang, nah dikalikan 5%, berarti kuotanya 15 orang ya untuk perpindahan tugas orang tua dan anak guru ya. Jadi ada 15 ya. Kemudian jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini ada prestasi nilai rapot ya, ada prestasi nilai rapot ya. Kemudian ada prestasi kejuaraan. Ada kejuaraannya juga ada 2 jenis. Ada kejuaraan akademik dan kejuaraan non akademik ya. Kalau kejuaraan akademik itu misalkan ada olimpiade ya, OSN misalnya,
Olimpiade Sains dan Matematika atau OSN, atau kejuaraan-kejuaraan yang bersifat akademik. Kalau non akademik itu kejuaraan misalkan bidang olahraga ya, ada yang juara karate, juara pencak silat, atau juara taekwondo, juara sepak bola dan seterusnya ya. Nah, ini kalau digabungkan itu 25%. Jadi kalau tadi ada 300 ya sekitar 75 orang ya, 75 orang melalui nilai rapot atau kejuaraan akademik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini jalur PPDB yang SMK ya. Kita sampingkan dulu yang SMK ya. Ini jalur afirmasi PPDB tahun 2021 ya. Itu 5% ya. Jadi ada yang KETM dan disabilitas ya. Jadi yang KETM itu ya mereka yang tadi persyaratannya yaitu harus melampirkan surat keterangan ketidakmampuan ya, atau kartu ya, bisa ada kartu KKS, kartu KIS, kartu PKH, atau kartu KIP, atau dia terdaftar di DTKS ya. Nah, dia bisa melalui jalur KTM ini ya. Dan disabilitas, kalau yang stabilitas sudah jelas ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau kondisi tertentu gimana nih? Kondisi tertentu bagi masyarakat yang terdampak penanganan COVID misalkan ya. Jadi petugas penanganan COVID-19 atau korban bencana alam, misalkan korban longsor, kemudian korban gempa bumi. Nah, ini bisa melalui kondisi tertentu. Kemudian ini kuota tiap jalur PPDB ini kita lihat dulu yang SMA dulu ya, yang SMA. Ini SMA ya. Apa ya? Ini yang SMA dulu, kita lihat yang SMA. Nah, ini yang SMA ya. Ini untuk kuota SMA. Jadi yang zonasi itu 50%, afirmasi 20%, kemudian perpindahan tugas 5%, dan anak guru ya, kemudian prestasi 25%. Kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu dicatat dan ini menjadi nanti pedoman bagi kalian yang akan mendaftar tahun 2022. Jadi yang saya jelaskan ini, yang saya informasikan ini adalah alur atau tanggal-tanggal penting yang terjadi pada penerimaan siswa baru tahun 2021. Nah, sekiranya ini nanti bisa menjadi patokan ya, bisa menjadi acuan kira-kira nih kapan ya pembagian akun, kapan pendaftaran dimulai, kapan pengumumannya. Nah, untuk nanti pendaftaran 2022. Nah, ini biasanya tanggal 3 Mei 2021 ini pembagian akun ke sekolah. Jadi nanti sekolah akan diberikan akun ya untuk akun diserahkan ke sekolah oleh panitia PPDB Distrik Provinsi Jawa Barat ya melalui koordinasi tim pendataan Dapodik SMP MTS Kabupaten Kota ya. Jadi nah ini calon siswa baru ya atau kelas 9 tidak terlibat langsung, nanti pihak sekolah ya yang akan menangani ini. Jadi ini bagi kalian mungkin tidak, calon siswa baru tidak begitu penting, tapi bagi sekolah ini penting ya, harus mendapatkan akun dari panitia PPDB Provinsi Jawa Barat ya. Selanjutnya setelah pembagian akun, sehari setelahnya tanggal 4 sampai 7 nanti akunnya, pembagian akun diserahkan dari sekolah ke siswa. Nanti siswa ya akan mendapatkan akun ya dari sekolah ya. Akun untuk untuk pendaftaran siswa baru nanti akan diberikan akunnya. Tanggal 5 sampai tanggal 21 Mei 2021 ini upload nilai rapot. Nah, ini upload nilai rapot ini oleh sekolah masing-masing. Itu biasanya oleh operator sekolah ya. Jadi operator sekolah nanti mengupload nilai rapot masing-masing siswa ya. Nah, jadi ini nanti tugasnya yang nomor 3 ini oleh sekolah ya. Dan kalian pastikan nilainya sudah terupload oleh pihak sekolah. Kemudian tanggal 17 sampai 21 Mei ini input
kuota daya tampung sekolah oleh SMA masing-masing. Jadi kalau misalkan ada SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan seterusnya, maka tanggal inilah mereka menginput berapa kuota masing-masing sekolah ya. Nah, nanti setelah tanggal itu, setelah tanggal 21 tahun kemarin itu siswa bisa melihat kuota masing-masing sekolah. Jadi nanti setiap siswa bisa menghitung. Kalau misalkan saya mau lewat jalur zonasi ya, kalau kuotanya tadi 300, sudah ketahui nih kuotanya 300, berarti kan yang nanti diterima itu 150 karena 50% dari 300 ya. Kemudian tanggal 17 sampai 21 Mei 2021 itu verifikasi kuota. Nah, ini dilakukan oleh admin cabang dinas. Nah, ini bagi kalian tidak terlalu penting ya. Kemudian tanggal 24 sampai tanggal 4 Juni 2021 ini upload ya dokumen ya. Bagi yang mau kalian melalui jalur prestasi, yaitu upload ya piagamnya, upload foto kejuaraannya kan gitu ya, diupload itu piagam kejuaraannya itu diupload, foto ketika menerima piala atau ketika terjadi kejuaraan diupload ya. Kemudian juga upload surat tugas orang tua ya, diupload surat tugas orang tuanya. Nah, ini bagi orang tua yang misalkan jalur guru ya, anak guru. Nah, ini surat tugasnya diupload ya, yang jalur guru. Jalur afirmasi ya, dia harus juga upload kartunya. Kartu PKH, kartu KKS, kartu KIS atau kartu KIP ya, atau surat keterangan terdaftar di DTKS-nya itu diupload tanggal 24 sampai 4 Juni ini. Kemudian juga mengupload SKTM bencana ya. Nah, ini ketika upload itu boleh mandiri oleh kalian siswa baru langsung, atau dibantu oleh sekolah ya. Nah, itu ada linknya khusus. Kalau yang uploadnya sekolah, berarti nanti ada linknya di sekolah.ppdb.distik.jabar.prop.go.id ya, ini yang tahun kemarin ya. Nah, kalau yang mandiri itu pendaftar ppdb.distik.jabar.prop.go.id ya. Nah, ini kalau yang mandiri mengupload dokumen-dokumen tadi. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 6 Juni 2021 verifikasi kelulusan ya. Verifikasi kelulusan. Nah, ini tata cara penerimaan siswa baru ya. Jadi di sana ada pendaftaran secara daring mandiri ya, atau oleh operator sekolah asal. Jadi pendaftarannya bisa mandiri sendiri kalian atau oleh operator sekolah ya. Nah, kemudian nanti distik ya. Nah, ini jadi jadwal tahap 1 ya. Kita lihat dulu yang SMA ya. Kita lihat dulu yang SMA yang ini. Jadi yang pertama kali pembukaan itu jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi dulu. Jalur afirmasi, perpindahan orang tua atau wali atau anak guru, atau jalur prestasi. Karena tadi dikatakan ya, ada beberapa jalur ya. Tadi ada jalur, ada 4 jalur ya. Ada jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur permintaan guru, jalur prestasi ya, jalur prestasi. Nah, itu ada 4 jalur tadi. Nah, yang pertama kali dibuka untuk penerimaan siswa baru masuk SMA itu adalah jalur afirmasi dulu, kemudian jalur perpindahan orang tua atau wali atau anak guru, dan jalur prestasi ya. Jalur prestasi tadi ya, prestasi akademik ataupun non akademik ya. Nah, itu jalur yang nanti dibuka itu kalau tahun kemarin tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni 2021 itu bisa online atau oleh sekolah asal ya. Nah, itu dia pendaftarannya, jalur afirmasi ya. Nah, jadi setelah itu tanggal 14 sampai 16 Juni verifikasi data oleh panitia. 17 Juni itu rapat dewan guru ya oleh panitia sekolah SMA masing-masing. Kemudian ada tanggal 18. Nah, yang paling penting itu adalah tanggal 21 Juni ya. Itu pengumuman kelulusan untuk siswa baru yang melalui jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan
prestasi ya, prestasi akademik atau non akademik. Itu tanggal 21 Juni 2021 itu tahun kemarin ya. Jadi tanggal 22, 23 itu daftar ulang sehari setelah pengumuman. Selanjutnya, ya, ini jadwal penerimaan tahap 2. Jadi tahap 2 itu adalah SMA melalui jalur zonasi ya. Jadi penerimaan melalui jalur zonasi. Itu tahap 2. Itu mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 Juni 2021. Ini tahun yang kemarin. Sehingga bagi siswa yang tidak diterima di tahap 1 ya melalui jalur afirmasi atau jalur jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, itu dia bisa lagi daftar di jalur lewat jalur zonasi gitu ya, tanggal 24 sampai tanggal 30. Jadi ada dua kesempatan ya, dan ini pendaftaran ini pengumumannya tanggal 7 Juli ya. Selanjutnya tanggal 8 sampai 9 Juli itu daftar ulang ya. Nah itu. Jadi pendaftarannya tahap 1, siswa bisa daftar melalui jalur afirmasi, jalur anak guru ya, atau perpindahan tugas orang tua, atau jalur prestasi atau afirmasi. Nah, itu. Tahap 2-nya baru dia bisa daftar lagi jalur zonasi ya. Selanjutnya ini ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan pilihan sekolah yang boleh ya. Kita lihat yang SMA saja ya. Kita lihat yang SMA saja yang sebelah sini ya. Nah, ini yang harus kita lihat ya, yang saya bulatkan ya. Jadi kalau yang masuknya melalui jalur afirmasi, ini 3 pilihan SMA ya, 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta ya. Nah, baik itu di dalam zonasi maupun di luar zonasi ya. Jadi bebas yang jalur afirmasi ini, dalam zonasi atau di luar zonasi. Nah, yang kedua lewat jalur zonasi ya. Nah, kalau jalur zonasi pilihannya 3 SMA, 2 negeri, 1 swasta, tapi dalam 1 zonasi ya. Nah, kalau misalkan nanti kita lihat bagaimana zonasinya ya. Nah, misalkan saya milihnya SMA 1 Bandung, SMA 2 Bandung, dan swastanya misalkan SMA BPI misalkan ya, seperti itu. Nah, kalau tadi jalur afirmasi bebas, pilihan satunya SMA 1 Bandung, pilihan 2-nya SMA 2 Ciamis misalkan ya. Nah, ini bebas ya. Nah, swastanya juga bebas ya, karena di sini dalam atau luar zonasi itu kalau jalur afirmasi ya. Nah, di sini prioritas terdekat dia tidak ada kalau SMA. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru ya. Jadi pilihannya cuma 2, dia boleh 1 negeri, 1 swasta ya. Kemudian ketentuannya luar zona, dalam dan luar zonasi. Jadi yang anak guru yang A ya, perpindahan tugas orang tua itu bisa luar zonasi ya, luar zona ya. Nah, jadi luar zona ya. Nah, kemudian kalau anak guru ini dalam atau luar zonasi ya, dalam atau luar zonasi. Kemudian lewat jalur prestasi 2 pilihan SMA ya, 1 SMA negeri, 1 SMA swasta, dalam dan luar zonasi ya. Jadi bisa dalam zonasi atau luar zonasi ya. Nah, ini pendaftaran PPDB SMA ya melalui tahap 1 ini ya. Tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni ini yang tahun kemarin. Jadi nanti kira-kira tidak akan jauh dari tanggal ini ya. Jadi di awal Juni. Jadi pertama tahap 1 jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai rapot, dan prestasi kejuaraan. Kemudian kejuaraannya juga ada 2, kejuaraan akademik dan kejuaraan non akademik. Kemudian tahap 2 ya, 24 sampai 30 Juni tahun 2001 jalur zonasi ya. Jadi kalau di tahap 1 tidak lulus bisa lagi daftar di tahap 2 ya, bisa lagi daftar di tahap 2. Nah, ini seleksi PPDB SMA ya. Jadi kalau jalur afirmasi itu minimal 20% ya. Jadi yang diperhatikan yang masuk penilaiannya itu adalah jarak dan usia ya. Jika ada jarak yang sama
ya, maka dilihat komponennya adalah usia, ya. Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Nah, gitu ya. Kemudian perpindahan orang tua atau anak guru ini maksimal 5%. Pertama, jaraknya dulu, ya. Yang kedua, kalau ada jarak yang sama ya usia. Kemudian prestasi nilai rapot ini 25% kotanya, ya. Prestasi itu kan ada dua, ada prestasi nilai rapot dan prestasi lomba. Nah, prestasi nilai rapot itu nilai rapot dinilai dari semester 1 sampai semester 5. Ini kelompok mata pelajarannya adalah kelompok A dan ranking, ya. Rankingnya nanti beda lagi ya, ranking di kelas. Nanti ada perankingan. Nah, kita nanti akan coba tetap belajar tentang kalibrasi nilai rapot ya. Jadi dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti nilai rapotnya berapa? Nah, itu nanti kita akan coba belajar tentang kalibrasi nilai rapot dari semester 1 dan semester 2 dan bagaimana cara perankingan. Kemudian kalau ada nilai yang sama, rankingnya sama, ya, itu yang dilihat adalah usia, ya. Selanjutnya prestasi perlombaan. Nah, ini persekoran prestasi tingkat juara, ya. Jadi nanti ada kalau tingkat internasional berapa nilai skor atau skornya, tingkat nasional skornya berapa. Kemudian kalau udah skor baru dia usia. Kemudian zonasi, ya, zonasi itu tentunya adalah jarak, ya. Jarak dan usia yang dilihat. Jadi ya yang jarak yang terdekat berarti kan gitu ya sebenarnya. Nah, selanjutnya ini jalur PPDB, jalur afirmasi KETM untuk SMA, ya. Jadi pendaftarannya itu oleh offline, ya, oleh sekolah asal, ya. Nah, di sana ada pendaftaran, login, mengisi data dan memilih jalur afirmasi dan memilih sekolah tujuan. Kemudian nanti verifikasi, seleksi dan penetapan. Nah, ini jalur PPDB SMA untuk perpindahan tugas orang tua. Nah, tadi di jalur afirmasi syarat umumnya kan tadi ada ijazah, ada kartu keluarga atau KTP, kemudian ini syarat-syarat umum ya, surat tanggung jawab mutlak. Nah, syarat khususnya di sini kalau jalur afirmasi yaitu dia harus punya kartu KIS atau kartu PKH atau kartu KKS atau kartu KIP atau dia terdaftar di DTKS dengan dibuktikan surat keterangan terdaftar di DTKS biasanya dari kelurahan. Nah, ini jalur afirmasi SMA. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, ya. Tugas syarat umumnya tadi sama ya. Dia harus KTP atau kartu keluarga, kemudian ijazah ya, atau juga harus ada surat tanggung jawab mutlak dan ada syarat khususnya. Nih di sini syarat khususnya berarti ada surat tugas ya. Surat tugas orang tua atau surat tugas anak gurunya tugas di mana. Prosesnya sama, pendaftaran, seleksi, penetapan, ya, pengumuman ya. Nah, di sana setelah pendaftaran nanti ada validasi, kemudian diverifikasi, kemudian diseleksi ya. Nah, itu. Kemudian jalur prestasi nih, ini pendaftaran jalur prestasi. Ya, tadi nanti kalian harus bisa menunjukkan piagam, kemudian foto, ya, atau surat keterangan dia sebagai telah mengikuti kejuaraan apa itu tingkat internasional, tingkat pusat maupun tingkat kabupaten kota. Ini pendaftaran, validasi, verifikasi, prosesnya sama sampai nanti. Nah, ini skor ya. Penyekoran prestasi di Kemendikbud atau Kemendak. Nah, ini untuk prestasi jalur prestasi akademik. Jadi prestasi akademik ini kalau kita mengikuti Olimpiade Sains dan Matematik misalnya, tingkat internasional, maka kalau kalian mengikuti nomor tunggal itu poinnya adalah 410. Kalau bergu itu 395 dan seterusnya. Ya, itu juara 1. Kalau juara internasional ya. Nah, juara 2 ya, juara 2 ini juara 2 itu 395 itu kalau tunggal, kalau bergu 380. Ini yang acuan yang tahun kemarin. Saya kira nanti mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk skor penyekoran prestasi ini. Untuk juara nasional 365 dan 355 dan seterusnya itu untuk bergu dan tunggal ya. Juara 1 provinsi, juara 2 provinsi, juara 3 provinsi itu nilainya sudah tertera. Kemudian juara harapan ya, juara harapan tingkat provinsi,
skornya itu 203,75 untuk tunggal dan 260 untuk bergu. Ada juara harapan juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah, jadi kalau misalkan anak kita nih ikut lomba tingkat nasional misalkan ya, tapi belum juara, berarti karena dia belum juara tidak masuk kategori ini, walaupun misalkan dia juara harapan 1 misalnya, juara harapan. Karena tingkat nasional itu tidak ada juara harapan, ya. Yang ada juara harapan dapat skor itu ada tingkat provinsi, ya. Nah, jadi tingkat nasional tidak ada juara harapan, berarti di sini kalian tidak masuk kategori di sini. Ya, biasanya kan kalau mau ke tingkat nasional harus tingkat provinsi dulu, Pak. Maka yang dipakai nanti yang provinsi aja, ya. Kalau juara provinsinya tingkat kelas juara 1 ya, itu 225. Nah, skornya beda 15 dengan juara 3 tingkat nasional, ya. Nah, ini untuk penyekoran prestasi akademik, ya. OSN, ya. Jadi yang bersifat kejuaraan-kejuaraan yang sifat akademik, ya. Selanjutnya ini penyekoran non akademik, ya. Jadi yang juara seni, juara di bidang olahraga, ya. Nah, juara 1 tingkat internasional, lomba atau kejuaraan karate misalnya tingkat dunia. Nah, ini skornya 400 ya untuk tunggal, 300 untuk 390 untuk bergu, ya. Kalau kejuaraan tingkat nasional, misalkan juara karate ya, juara 1 tingkat nasional tunggal itu nilai skornya 355, ya. Kalau untuk provinsi 310, untuk kabupaten kota 250. Jadi kalau misalkan hanya juara ya, hanya mengikuti tidak juara, nah itu dia tidak masuk kategori untuk penilaian prestasi, ya. Nah, ini jalur PPDB, jalur zonasi, ya. Jalur zonasi ya sama pendaftaran dan mekanisme. Nah, ini salah satu contoh zona. Jadi kalau untuk SMA zonasi itu, ya, biasanya misalkan zonasi untuk Kota Bandung, ya. Jadi misalkan saya tinggalnya di daerah Cibiru, mau daftar di mau daftar di daerah Setiabudi, ya, atau di bawah, atau saya mau daftarnya di daerah mana ya? Daerah Ciberem, Cicerah, itu masih bisa, ya, asalkan satu zona ya. Saya mau daftar di SMA 27 yang ada di daerah dekat GBLA misalkan, ya. Itu masih bisa daftar ya di SMA Negeri 11 yang di Babakan Cipolew, jauh sekali markesannya. Nah, bahkan untuk daerah yang berbatasan yang beririsan itu bisa satu zona, misalkan daerah Cilengkrang, Cilenyi, Bojong Soang, Cimahi, ya, Lembang, itu masih satu zona itu, ya. Jadi zona Bandung itu, ya, dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Bandung ini masih satu zona. Jadi bisa daftar, bisa memilih di daerah-daerah tersebut, ya. Nah, ini yang masih satu zona, ya, karena wilayah administrasi daerah beririsan yang ditetapkan satu zona dengan Kota Bandung, ya. Ini Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Parongpong, Cimahi Selatan, Cimahi Utara, Lembang, Margahayu, Dayakolot, Balendah, Bojong Soang. Nah, ini masih satu zona dengan Kota Bandung. Jadi walaupun kita tinggal di Bandung, ya, kita masih bisa milih di Kecamatan Cileunyi, yaitu SMA 15, ya. Kalau kita tinggal di Cileunyi, ya, masih bisa dia milih ke sekolah yang ada di Bandung, yaitu di SMA 15. Nah, tapi dia tidak bisa bebas, tadi sudah ditentukan SMA-nya. Misalkan kalau tinggalnya di Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dia masih bisa milih SMA Negeri 4 Bandung, ya. Cimahi Utara masih bisa memilih SMA 6 Bandung, ya. Nah, kemudian yang tinggalnya di Bojong Soang masih bisa memilih SMA 17 Bandung, ya. SMA 17 Bandung. Dan itu masih satu zona, ya. Sudah. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mekanisme
penerimaan siswa baru. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti ketika kalian mau daftar di penerimaan siswa baru tahun 2022-2023 tahun pelajarannya. Nah, nanti mungkin akan keluar lagi juknis terbaru untuk penerimaan siswa baru tahun berikutnya. Karena yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.